wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Ustaz. Baik ya. Ya, siapa yang hari ini tidak hadir? Ada waktu yang kosong. Siapa? Alivia. Hanya Alivia saja. Dan Kaila. Mana dia sakit? Sakit. Ini sudah piket tadi? Udah ya. Ustaz minta ketua kelas untuk pimpin doa dulu. Preparation for praying. Preparation for praying. Let's pray together. Let's pray together. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan nyanyikan lagu wajib nasional. Silakan untuk berdiri. Silakan lihat di depan. Ya. Instruksinya adalah sebutkan warnanya saja. Apa? Biru. Fokus. Silakan Bumi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesuai sekali dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang perpindahan status sosial seseorang. Ya. Nah, di sini sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ya. Jadi kalau seseorang ingin berubah, ingin menjadi yang lebih baik, ya, itu jangan diam aja, gitu. Jangan pasif, ya. Jangan nunggu. Ya. Harus ada usaha, harus ada kegiatan, harus ada aktivitas yang ya, bisa merubah diri dia. Gitu. Bisa berubah status dia menjadi lebih baik gitu ya. Model pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning. Model pembelajaran ini melibatkan keaktifan peserta didik untuk selalu berpikir kritis dan selalu terampil dalam menyelesaikan masalah. Nanti kita akan kasih kalian beberapa kasus ya, yang akan kalian diskusikan. Kemudian nanti kalian jadikan laporan menggunakan PowerPoint, boleh menggunakan Canva. Tujuan pembelajaran, ya, dengan pembelajaran menggunakan PBL, ya, diharapkan peserta didik dapat membedakan saluran-saluran mobilitas sosial. Ya. Kemudian dengan diskusi dan presentasi, peserta didik mampu mengkomunikasikan saluran-saluran mobilitas sosial dengan percaya diri. Ya. Ada penilaian sikap. Kemudian dari sisi pengetahuan nanti akan ada soal. Kemudian ada penilaian keterampilan. Kita sedikit mengulang sebuah kelas. Nanti ada LKPD Ustaz bagikan. Pekan lalu kita mempelajari tentang bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya. Menteri dari satu partai ya, jadi tersangka KPK. Ya. Nah dari kasusnya dia seperti ini, ya. Kira-kira mobilitas apa yang dialami oleh dia? Silakan. Itu mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social thinking. Iya betul. Kita lihat lagi. Nah ini gambar guru diangkat jadi kepala sekolah. Ya. Saya minta Tata, gimana Tak? Pendapat kamu Tak tentang kita? Mobilitas sosial vertikal ke atas. Di beta konsep kita. Kita masih di saluran mobilitas sosial ya. Sini Ustaz sudah buatkan pretest ya. 5 soal, saya rasa 5 menit cukup ya. Silakan 5 menit dikerjakan. Kelompok 1 yang pertama, Haikal kelompok 1. Selanjutnya sekarang yang Akhwat. Kelompok 3 ada satu Keisha, kedua ada Zahra. Silakan berkumpul sesuai yang tadi ya. Ini meja digabung. Gabung, mejanya digabung. Ada
Ya, silakan simak bukan. Di sini ada video. Ya. Kalian simak, kalian teliti, kalian catat yang perlu dicatat. Ya. Contoh, sesulit apapun ekonomi, tidak ada alasan untuk berhenti bermimpi. Kondisi keuangan keluarga memaksa Haidir Ana menjadi buruh bangunan di Jakarta. Pada saat itu, seorang pria berusia 20 tahun tersebut kemudian pindah ke ibu kota dan menjadi buruh bangunan di sekitar halaman markas TNI AD. Silakan dibuat pertanyaan. Ustaz, Ya, silakan Aras. bagaimana cara Anda merubah statusnya dari seorang kuli menjadi seorang tentara? Siapa yang bisa jawab? Nah, Bumi, silakan Bumi. Jelas berdasarkan video tadi, karena Ana mendapat kesempatan dari Jenderal Andika, dia pun dengan sungguh-sungguh bekerja siang dan malam untuk menjadi seorang tentara yang membuat dia pada akhirnya sukses menjadi seorang tentara dari seorang kuli. Selanjutnya ini ada tabel ya. Di sini tabel jumlah anggota TNI AD. Ada beberapa tempat, ada Makodim, ada Koramil. Saluran mobilitas, ini ada beberapa pendapat sebenarnya ya. Yang pertama ada saluran mobilitas melalui pendidikan. Melalui pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai sosial elevator. Kemudian ada lagi jalur organisasi politik. Ya Ustadz lah, doain aja tahun 2009. Masuk partai. Ada melalui jalur angkatan bersenjata kayak si Anam tadi. Ustadz bagikan LKPD yang di sini kalian diskusikan dengan kelompok. Oke. Ini situasinya siapa tadi? Si Sarah ya. Sarah adalah seorang dokter gigi yang bekerja di sebuah klinik di pedesaan. Dia mendapatkan kesempatan. Silakan kalian cari di di searching di Google, atau boleh kalian pakai buku paket kalian untuk mencari. Di searching aja, cari aja. Benar. Ya, nanti digabung semua ya, hasil diskusi kalian digabung dalam satu file. Nanti untuk bentuk laporannya dalam bentuk PowerPoint. Ustadz minta satu orang ya, yang bisa memberikan pendapat apa yang kamu rasakan tentang pembelajaran hari ini. Silakan. Ya, Fahmi. Yang saya rasakan dan juga teman-teman mungkin saya rasakan bahwa pembelajaran hari ini sangat seru, juga menambah wawasan bagi kita semua dan juga mengulang materi yang pernah dipelajari. Juga ini menjadi pengalaman yang baru juga, mungkin teman-teman belajar pakai laptop dan juga berpikir untuk kritis. Iya, betul sekali ya. Karena dengan begini kita bisa tahu bagaimana cara kerja teman kita dengan berdiskusi, ya, cara berpikir teman-teman seperti apa gitu ya. Siapa bisa menyimpulkan ya tentang materi saluran-saluran mobilitas sosial? Aku Ustaz. Ya, silakan. Zahra. Di sini kita dapat memahami saluran-saluran mobilitas sosial yang dimana kita bisa mengangkat derajat sosial kita di kalangan masyarakat. Kita dengan mempelajari saluran-saluran mobilitas sosial, kita bisa tahu, bahkan kita nanti bisa menentukan jalan kita ya, masa depan itu mau melewati jalur yang mana, salurannya seperti apa. Apakah mau melalui lembaga politik misalnya, ada yang mau masuk di lembaga politik, atau ada yang mau jadi tentara kah? Masuknya dari SMA, nanti milihnya ke SMA mana, atau ke Krida, atau Nusantara gitu ya, atau yang lain-lainnya, atau akademi polisi misalnya gitu ya. Jangan lupa pekan depan, besok ya, besok kita lanjutkan dengan presentasi ya, presentasi. Kalau misalnya masih ada yang kurang dari hasil diskusi ini, bisa kalian lanjutkan dengan WA grup gitu ya, di rumah. Kita tutup pertemuan kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
masukkan dalam PowerPoint. Ustaz kasih waktu sekitar 20 menit untuk membuat PowerPoint. Ya, kalau kemarin sudah dicari, ya, kemarin sudah sempat kita cari ya hasil-hasil dari situasi LKPD yang Ustaz berikan kemarin. Silakan dibuka laptopnya, dibuat presentasinya. Boleh pakai PowerPoint, boleh pakai Canva. 20 menit. Nanti kita presentasi per kelompok. Ustaz kasih waktu 10 menit per kelompok. Iya. Iya, dimasukin. Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti per orang aja baca. Per orang baca, sampaikan. Nanti kalau ada yang mau bertanya, nanti diatur aja. Tapi itu organisasi slide-nya sesuai urutan dan tidak berantakan, dan isinya harus relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 3 dan dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai kasus yang telah kami diskusikan. Dan topik yang akan kami bawakan hari ini adalah mobilitas sosial yang terjadi melalui pendidikan dan juga kesempatan kerja. Kasus ini merupakan contoh yang menarik tentang seluruh mobilitas sosial yang dapat terjadi melalui pendidikan dan kesempatan kerja. Berikut adalah beberapa pendapat yang mungkin terkait dengan kasus ini. Peningkatan karir. Salah satu contoh peningkatan karir adalah keputusan Sarah untuk melanjutkan spesialisasi di bidang ortodonti. Oke, beri tepuk tangan untuk teman-teman. Ini menekankan pentingnya memberikan kesempatan yang setara pada individu, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka. Setiap orang seharusnya memiliki akses yang adil terhadap pendidikan berkualitas dan kesempatan untuk mengembangkan bakatnya. Kasus ini menunjukkan pentingnya akses terhadap modal usaha dalam konteks mobilitas sosial di sektor pertanian. Berikut adalah beberapa pendapat terkait dengan kasus ini. Peningkatan pendapatan. Dalam kasus ini, akses Bambang terhadap modal usaha memungkinkannya untuk memperluas usahanya dan meningkatkan hasil panennya. Ya, alhamdulillah kita sudah melaksanakan presentasi dan sebelumnya ada diskusi ya. Semuanya luar biasa. Yang mulai dari Sarah, Rudi, ya, Bambang dan siapa lagi? Maya ya, semuanya mengalami saluran mobilitas sosial ya. Dari yang awal status sosialnya yang biasa saja atau yang belum jadi apa-apa gitu ya. Terus kemudian intinya mereka semua dapat kesempatan ya, ada momentum dalam kehidupan mereka masing-masing ya. Dan momentum itu diambil, kesempatan itu diambil gitu. Jangan disia-siakan ya. Seperti kayak Raini tadi ada kesempatan bidik misi, dimanfaatkan ya. Jangan udah dapat kesempatan itu justru kita leha-leha, males-malesan gitu. Tapi diambil. Bisa refleksi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan Zahra. Kita semua tuh bisa lebih memahami tentang konsep saluran mobilitas yang nanti akan berfungsi untuk merubah status sosial seseorang yang sebelumnya dan menjadi status sosial seseorang yang lebih baik ke depannya. Iya, betul sekali ya. Jadi sekarang kalian sudah paham ya saluran-saluran mobilitas sosial, jalur-jalur mana yang mungkin nanti kalian akan mengalami sendiri ya. Ya kan? Waktunya 5 menit saja. Alhamdulillah kita sudah mempelajari tentang mobilitas sosial, bentuk-bentuk mobilitas sosial, saluran-saluran mobilitas sosial, faktor pendukung,